Sebenarnya orang tua itu berani melepaskan sesuatu, apa berani mengiyakan seorang anak ketika kita punya argumen dan tanggung jawab atas pilihan kita. Sesederhana itu sih, ngono loh. Saat itu aku pengen kuliah nang isi, aku pengen jadi anak musik kayak gitu, walaupun akhirnya nggak dibolehin, tapi minimal aku berani mengungkapkan, ngono loh. Soal masalah hasil itu belakang, yang penting aku berani. Mending lebih baik aku mencoba lalu gagal daripada gagal untuk mencoba gitu loh. 2 tambah 2 itu 4. Tapi kan juga ada 3 tambah 1 juga 4. Ada juga 5 dikurang 1 juga 4 gitu loh. Hasilnya sama tapi cara pandang kita yang beda gitu loh. Itu fine-fine gue ya menurutku. Jadi jangan struggle bahwa pikiran kita harus 2 tambah 2 4 dan memikirkan dia harus berpikir sama seperti pikiran kita. Tujuan yang sama dengan cara yang berbeda aja, ya kita harus menghargai itu. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca, katanya sekolah tapi apakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di acara Sudut Pandang. Ya sudah lama seperti biasa nggak pernah upload. Intinya pokoknya daripada disuruh bikin video. Mau bahas apa kita juga tahu, kita ngobrol ngalir aja. Aku berharap malah teman-teman itu komen di bawah pengen bahas apa. Nanti kita akan mempelajari dan coba membahasnya sesuai versi kita. Oh ya. Partner saya kali ini kan karena memang jarang pulang, kemarin sedang sibuk mikirin hidup, enggak sibuk sibuk karena saya jadi salah satu panitia. wis ngeri aktivis itu. First time nyoba aja awalnya sih nyoba terus awalnya sih nyoba bakso burak dong. Ini kita obrolan malam ini agak ngalor ngidul ya, jadinya dimaklumi saja. Enggak, karena kita tidak konsep malam ini. Ngalor itu toh, ngalor itu lah ngetangulon. Esensi dari kamu, kesibukanmu kemarin di samping kuliah, kamu ikuti apa sih, jadi salah satu panitia atau event-event atau ya dibilang aktif di luar kursi, apa sih esensinya, kenapa kamu pengen ikut dan lain sebagainya, sampai nggak pulang terus nggak bikin konten gitu. Awalnya tuh kayak ya udah teman-teman pada ikut kan, terus tapi aku awalnya bener-bener nggak mau, kayak mager nanti gini nanti gitu. Tapi kalau nggak nyoba kan kita nggak bakal tahu kan. Terus akhirnya yaudah nyoba daftar aja. Aku daftarnya terakhir tuh, nggak terakhir banget sih, tapi udah terakhir. Ketika acara selesai baru daftar. Iya. Tim hore. Terus habis itu kayak daftar, terus ya udah akhirnya ada wawancara juga, keterima. Terus mulai rapat-rapat, terus akhirnya mulai terjun langsung tuh. Menurutku kita di situ nemuin banyak orang gitu loh. Awalnya pas belum ikut itu kayak kita ketemu ya udah orang-orang itu aja sekelas gini-gini. Tapi setelah ikut itu jadi ngerti pergaulannya tuh lebih luas gitu. Kayak ketemu orang kayak gini, ketemu kakak tingkat yang kayak gini gitu. Akhirnya bisa mempelajari karakter manusia satu sama lain ya. Terus banyak orang, mungkin karena pergaulanku dari dulu kayak orangnya itu aja, jadi kurang mengeksplor kepribadian orang gitu loh. Kenapa introvert tuh namanya? Enggak, ya soalnya emang dari dulu kan pergaulan saya kurang luas ya Bapak. Cuma di Magelang saja ya. Terus mengeksplor dengan karakter banyak orang, akhirnya kamu mendapatkan apa? Ataukah yang kamu dapatkan dari kegiatan itu apa sih? Pengalaman tentu dong, relasi. Pengalaman relasi umum banget ya sih. Tapi kan dalam itu kan kita kalau dalam tim seperti itu kan yang kita harus tekankan di situ teamwork yang solid. Itu aku pasti tetap yang aku pengen tuh justru malah nggak cuman keberhasilannya, tapi di balik itu kan akan selalu ada pembelajaran yang bisa kamu dapatkan untuk belajar ke depan nanti. Oh ternyata problem solvingnya seperti ini. Terus membaca karakter orang, misalnya kalau orang seperti itu kan nggak selalu toh dalam satu tim itu orang itu sesuai apa yang kita pikirkan. Nah, kita berekspektasi dalam satu tim itu ayo kita berlari bareng, tetapi ternyata ada yang jalan, ada yang bahkan cuma duduk aja, yang bikin mungkin jengkel gitu dalam tim. Tapi pembelajaran apa lagi sih kamu? Soalnya dalam apa ya, dalam suatu kegiatan tuh kerjasama dalam tim tuh sangat-sangat penting.
Kalau kita jalan sendiri kayak ngoyo apa ya ngoyo. Berarti kayak aneh, super team not superman kan berarti. Tapi di balik itu semua pasti ada orang yang tadi kamu ngomongin. Jadi kayak jalan keluarnya ya udah kita dengan berduka cita atau bersuka cita nih, membackup semua itu. Tapi ini ada sampai pergulatan di dalam internal sendiri. Enggak dong. Kalau enggak, maksudnya pergulatan itu bukan yang berkelas itu enggak, tapi pergulatan Ya. argumen untuk mensukseskan acara Ya itu. adalah Kan pasti, harus namanya banyak kepala dijadiin satu kan pasti ada banyak ide yang dari si A gini, dari si B gini, dan kita harus benar-benar nyari jalan tengahnya gitu. Menurutmu penting nggak itu kamu mengikuti hal seperti itu yang notabene di luar kuliah, di luar perkuliahanmu, terus kamu mengikuti seperti itu kan? Ada banyak yang yang penting aku kuliah, berangkat pulang ya udah balik ke kos dan lain sebagainya. Kamu lebih prefer yang mahasiswa atau mahasiswa seperti itu, atau yang dia aktivis entah ikut organisasi entah atau apapun? Menurutmu versimu condong yang mana? Menurutku nggak ada condong di mana sih, maksudnya kan pilihan masing-masing ya, mau dia cuman kuliah pulang atau kuliah organisasi juga itu pilihan masing-masing. Tapi menurut aku kalau emang kamu suka kayak ketemu banyak orang atau kerjasama dengan banyak orang gitu, bisa ikut kepanitiaan atau malah organisasi hima atau apapun itu. Tapi di luar itu kalau semisal ada yang kuliah pulang tapi kan di luar nggak tahu, bisa aja di luar ada organisasi lain gitu loh. Ternyata bisnismen juga bisa Di ya? eksternal kampus ada gitu kan bisa. Iya, Mas. Jadi nggak selalu dalam lingkup kuliah gitu, nggak selalu dalam lingkup universitas gitu, bisa aja di luar kan malah cangkupannya lebih luas. Tapi kalau mau nyoba-nyoba bisa. Ini juga aku first time ya teman-teman. Tapi kapok nggak dengan sing menurut kegiatannya penuh, kegiatannya banyak, terus harus ngarep tetap nugas kuliah dan lain sebagainya, itu kan bertumpuk-tumpuk atau bisa saja mengorbankan waktu tidurnya jadi lebih sedikit gitu. Menurut kapok nggak sih? Enggak sih, menurutku kayak seru-seru aja, soalnya kan di situ kita ketemu banyak orang. Jadi kalau misalnya kita ada kesusahan nih, dan di situ nggak cuma satu angkatan kita kan, jadi misalnya kita ada kesusahan, matkul ini gimana, kita bisa nanya. Jadi itu kayak nilai plusnya dari kita ikut kayak gitu. Itu pentingnya relasi berarti. Salah satu fungsi kegiatan itu juga mendapatkan relasi. Iya, pengalaman juga. Jadi besok semisal next mau ada event apa, kita bisa ikut kayak, oh ini tuh tugasnya gini. Jadi kita bisa tahu gitu. Kita bahas kegagalan nggak dalam tim ini? Pasti ada gagalnya sih, ada berhasil tapi ada gagalnya juga. Namanya juga suatu pencapaian ya. Perlu kita bahas nggak gagalnya? Salah. Enggak, Kita silakan. belajar pencapaian yang bagus. Nah, terlepas dari itu kan, bahwa ternyata dari kegagalan itu kita belajar untuk menjadi sukses itu. Makanya nih, menurutku gagal itu nggak masalah. Terus nggak usah. Kadang ketika kita terfokus pada sukses, orang hanya melihat wah tanpa melihat struggle-nya kegagalan itu seperti apa. Itu yang membuat kita, mental kita kuat kan, harus ada kegagalan itu. Mungkin jangan bahas kegagalannya, tapi prosesnya mungkin. Nah, prosesnya boleh lah, prosesnya sing aku penting nemu ini sih, orang-orang sing pertama sing speak up-nya keras, terus sing dia lalu itu hanya ngikut. Ikut. Terus ada orang sing dia ternyata sebenarnya bingung akan kerjanya juga ada kan, malah nggak jelas, nggak sesuai apa yang menjadi tanggung jawabnya juga ada gitu lah. Akan relate nggak besok kamu ketika dengan seperti ini? Inilah bahasannya Bu ya. Ini kamu tadi bilang bahwa itu hanya pilihan, ada mahasiswa yang memilih untuk itu, mahasiswa yang memilih untuk aktif dan lain sebagainya, itu kan pilihan masing-masing lah. Kamu sendiri kira-kira besok untuk menyambut di ke depan akan selalu terfokus belajar di situ, ataukah hanya akan terfokus ini pengalaman pertama dan terakhir, tapi aku habisnya aku mau fokus kuliah lah. Enggak sih, kalau buat saat ini, lagian aku masih semester 3 juga kan. Jadi masih ada beberapa waktu yang luang, soalnya nanti pas aku mau mata skripsi baru mungkin aku bakal fokus. Tapi kalau sekarang pengennya sih kayak nyari aja pengalaman banyak-banyak gitu. Fokus skripsi terus
wis rampung gitu lah. Menurutmu terus arep target perkuliahan arep fokus berapa tahun atau tetap lulus secepat-cepatnya? Lulus tepat waktu. Enggak gitu sih, aku akan membantah lulus tepat, walaupun aku kuliah tepat waktu ya karena aku udah di sistem paket, tapi kalau aku berpikir bahwa menurutku lulus tepat guna lebih manfaat daripada lulus tepat waktu. Tapi kan sekarang ada sistem apa sih lebih dari itu DO gitu loh. Pernah dengar nggak? Iya, jadi tapi ini tuh pemutihan itu 7 tahun, 6 atau 7 tahun loh. Ya ora masalah, kan kita misalkan S1 normalnya S1 kan berapa? 3,5 sampai 4 tahun kan. 3,5 sampai 4 tahun. Nah kan ISO 5 tahun kenapa harus 4 tahun gitu. Ya kan kita bisa nyari juga setelah 4 tahun itu bisa nyari di luar sana atau di mana gitu. Kan lagian juga kita mengejar umur orang tua ya Bapak teman-teman. Kenapa mau dikejar enggak kemana-mana? Kan nggak tahu ke depannya gimana. Ya kita hanya menjalani hidup. Ya menjalani kan dengan tujuan. Itu tujuan. Ya kalau itu tujuanku kenapa Anda mau Aku memberikan gambaran sing banyak ini loh. Ya walaupun waktunya orang tuh masing-masing, ada yang lulus tepat waktu langsung mendapat pekerjaan, atau lulus tepat waktu dia langsung berkarya, ada lulus yang dia lulus tepat waktu tapi ternyata susah mencari kerja, terus ada lulus yang nggak tepat waktu ternyata langsung mendapat pekerjaan gitu loh. Itu waktunya kan masing-masing gitu loh. Kalau aku justru di pikiranku sekolah kuliah itu maksimalkan jatah gagalmu di situ. Ketika gagal di dunia perkuliahan itu menurutku itu aku problem solving akan terbentuk di situ. Dan lebih baik gagal di itu daripada kamu harus gagal ketika nanti di usiamu yang semakin dewasa gitu loh. Di usia 20 tahunan dengan kondisi tubuhmu yang masih kuat, masih kuat, kamu melakukan apapun yang bisa dilebihkan lakukan pada zaman itu. Karena kenapa? Di usia, menurutku ya di usia 30 tahun ke atas nanti kamu akan merasakan kondisi tubuhmu menurun sing biasanya ini kita bisa melakukan hal yang lebih, kita mulai kadang hari-hari wis ngantuk, wis lir lah gitu. Nanti ada hal yang menurun yang ketika di usia 20-an kita bisa melakukan itu maksimal. Terus apa? Ya, tapi nggak harus nunggu beberapa tahun lagi kita bakal stamina minus. Sekarang aja udah kita emang remaja yang sangat jompo. Remaja jompo. Jadi kita berkegiatan apa aja sih ini rentan sekali ya. Tapi seusiamu saya malam insomnia, siang ngantukan. Tapi jujur itu relate dengan saya ya. Jadi kalau nggak ada kegiatan gitu bener-bener full di kos nih, kayak rasanya tuh siang ngantuk banget. Tapi malah bener-bener nggak bisa tidur gitu, kayak mau merem gitu, malah kayak orang dongo gitu, kayak bengong doang. Tapi menurut overthinking nggak? Enggak sih. Enggak. Tapi belakangan ini enggak, jarang. Berarti kemarin-kemarin overthinking? Enggak. Soalnya lebih ke ya udahlah jalanin aja. Kayak maksudnya ya mikirin masa depan, cuman jalanin aja sekarang gitu. Bahagia aja sama masa sekarang. Masa sekarang mau diisi dengan nangis-nangis di masa depan, buat masa depan gitu. Ya, nangis untuk ya perlu, cuman jangan berlebihan gitu. Cerita tentang kerja kamu lah. Kerja gue biasa lagi. Bertahan pada sesuatu yang bukan menjadi prioritas itu akan membuatmu luka. Nah dulu kenapa kamu milih untuk jadi perawat? Aku nggak milih kok. Oh, pilihan Allah jalannya. Ini apa sih? Dari salah menjadi berkah. Nah, ini kan pengen ibu, aku jadi perawat. Aku tetap cita-cita aku jadi kayak rockstar onat gitu lah, kayak onat. Nah, dulu kan barusan kamu bilang kalau kamu pengen jadi ini, tapi ternyata melenceng. Nah, sebelum pernah dengan cerita juga sebelum kamu akhirnya memutuskan buat jadi perawat, kan kamu dulu pernah nyoba ini itu dan gagal gitu. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit. Apa kegagalan yang kamu hadapi saat dulu sebelum ke dunia ini? Hikmah yang akhirnya bisa tercipta dan bisa sekarang akhirnya aku mengerti bahwa kenapa aku sok menghabiskan jatah gagalmu di usia mudamu daripada kamu
daripada gagal itu terjadi di masa tuamu. Walaupun aku lupa aku masih dalam hitungan muda sih, tapi yo jurnal paruh baya enggak, jurnal paruh baya dari Irwandi. Itu sih kenapa aku bisa bilang gitu, karena ternyata aku melihat sekelilingku yang sekarang merasakan gagal itu, menurutku tingkat depresinya lebih berat daripada dulu di usia mudaku. Jadi makanya kenapa ungkapan terjadi habiskan jatah gagalmu di usia mudamu sebelum masa tuamu itu, karena semakin tua beban pikiranmu semakin banyak ditambah kegagalan-kegagalan yang akhirnya datang pada tubuh kita, pada diri kita, itu yang membuat kita semakin overthinking, semakin macam-macam lah gitu. Jadi yo hempaskan semua nih lah di usia mudamu, terus gagal-gagal ya, sehingga akhirnya kan membuat, tapi juga gagal itu membuatku semacam inilah, kamu ibarat bola yang digelundungkan, kegagalan itu membentukmu lah. Jadi terbentur kegagalan, sehingga kamu akan menjadi terbentuk seperti saat ini gitu. Nah itu esensi kegagalan yang akhirnya bisa aku artikan untuk penyemangat itu seperti itu. Kayak karena mungkin pengalaman aku juga nggak sebanyak kamu, karena aku juga orangnya takut nyoba gitu kan. Dulu kan kamu, oh bapak ngomong ini, oh ya kamu turutin. Misalnya Enggak nurutin sih sama semua tuh, aku lebih berani berargumen daripada kalian gitu loh maksudku. Karena menurutku yo wis nggak relate, apalagi sekarang kan mendidik seorang anak dengan ya ono luwih kurangnya lah, ada lebih kurangnya. Tapi mendidik sebenarnya orang tua itu berani melepaskan sesuatu, apa berani mengiyakan seorang anak ketika kita punya argumen dan tanggung jawab atas pilihan kita. Sesederhana itu sih loh. Tapi nih kamu mau mana tapi ngerutin limburi, menurutku juga orang tua nggak ngerti apa sih yang kita inginkan. Walaupun dulu aku juga ngomong tuh, saat itu aku lulus SMA aku pengen kuliah nang isi, aku pengen jadi anak musik kayak gitu, walaupun akhirnya nggak dibulin, tapi minimal aku berani mengungkapkan loh. Soal masalah hasil itu belakang yang penting aku berani. Mending lebih baik aku mencoba lalu gagal daripada gagal untuk mencoba gitu loh. Dari kegagalan akhirnya menjadi belajar seperti apa, bagaimana, dan caranya seperti apa gitu. Nah kita hanya wis diam dan gak mencoba, katanya sukses 1000 langkah itu dimulai dari 1 langkah. Nah, beda dengan sukses itu juga dimulai dari mana, sukses itu mulai dari kata awal tadi, mulai gitu. Jadi yo berani ya wis menjadi speak up, menjadi mulai berargumen. Masalah penolakan itu hal biasa, nggak selalu tuh apa yang kita utarakan harus diterima. Oke. Keren. Great. Apa sampai sekarang apa yang membuat masih takut untuk mengungkapkan itu apa sih? Iya itu. Kayak soalnya aku nggak pandai buat ngomong dan mempertahankan argumen aku gitu loh. Aku orangnya penakut. Perbanyak berdebat atau berdiskusi dengan banyak elemen orang-orang dengan banyak karakter lah. Di situ kamu akan belajar tentang biasa nggak diterima, biasa berbeda pendapat, biasa dengan pemikiran-pemikiran yang ternyata ada tuh pemikiran seperti itu, ternyata ada tuh sudut pandang seperti itu. Itu semakin membuka leluasa pikiran kita. Nah itu yang aku juga kayak mau nyoba ekspor lagi gitu loh. Kayak ternyata ketemu banyak orang tuh kita lebih bisa ngebuka pikiran kita gitu loh. Kalau pemikiran orang tuh seluas itu gitu. Jadi kita nggak berpatokan cuma sama satu tujuan gitu loh. Gampangnya gini lah, 2 tambah 2 itu 4. Tapi kan juga ada 3 tambah 1 juga 4. Ada juga 5 dikurang 1 juga 4 gitu loh. Hasilnya sama tapi cara pandang kita yang beda gitu loh. Itu kan fine-fine ya menurutku. Jadi jangan struggle bahwa pikiran kita harus 2 tambah 2 4 dan memikirkan dia harus berpikir sama seperti pikiran kita gitu. Tujuan yang sama dengan cara yang berbeda aja ya kita harus menghargai itu.
berbeda itu kan pilihan. Salah satu menghargai perbedaan pendapat itu juga pilihan, dan harus menjunjung perbedaan pendapat. Tapi kan jadi orang yang beda itu butuh keberanian dari dalam diri ya. Kalau kita nggak berani buat tampil beda ya gimana? Berlatih. Nah itu makanya kita butuh apa ya? Bukan butuh orang sih, lebih ke butuh lingkungan yang bisa apa ya? Bisa membantu kita untuk lebih berani gitu. Tapi kan nggak lingkungan teman-teman sing nggak tahu sih, sing iri dengan atas kehidupan mana lah. Ya nggak tahu dong, kan Oh. namanya juga kan nggak tahu ya di belakang, di depan mah semua orang baik. Tapi Kan kan nggak ada tahu di belakangnya. tiba-tiba orang sing iya Ya nggak mau seuzon juga pasti. Ya mungkin ada ya. tapi biarin aja nggak usah diambil pusing. Selagi dia nggak benar-benar ngeganggu jalan aku ya udah. Jangan menjelaskan hidup diri kita terhadap siapapun, karena Yang nggak suka bakalan tetap nggak suka. karena kita akan berbeda di setiap orang. Oke, kita tutup ngobrol nggak jelas malam hari ini. Semoga ada ini saya bisa diambil, tapi ini nggak ada yang Ada, diambil ya nggak wis. apa-apa. Oke, sekali jangan ditonton pokoknya. Karena kita bakalan terus-terusan ngobrol nggak jelas sampai Oke, sampai acaranya kita ganti ngobrol nggak Nggak jelas. jelas. Oke, kita coba sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.